Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Linurjaman dengan NPM 233402165. Dan sekarang saya akan membahas sebuah kasus menarik dari CV Kopi Nusantara. Mari kita bahas satu persatu mengenai pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, apa manfaat peramalan dalam konteks operasional CV Kopi Nusantara? Peramalan sangat penting dalam operasional perusahaan seperti CV Kopi Nusantara karena dapat membantu merencanakan produksi secara akurat sehingga jumlah kopi yang diproduksi sesuai dengan permintaan pasar. Yang kedua, membantu dalam pengaturan distribusi dan logistik, terutama saat menghadapi lonjakan permintaan seperti di akhir tahun dan juga bulan puasa. Yang ketiga, peramalan juga membantu menekan biaya penyimpanan dan juga menghindari pemborosan produk. Dan yang tak kalah penting juga, dengan peramalan yang tepat, kepuasan pelanggan bisa meningkat karena ketersediaan produk yang stabil. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu metode peramalan seperti apa yang cocok untuk pola permintaan musiman ini. Untuk kasus permintaan yang bersifat musiman, metode yang tepat adalah metode peramalan deret waktu musiman. Seperti yang pertama ada decomposition method yang memisahkan antara komponen tren, musiman, dan acak, atau juga Hot Winters Exponential Smoothing yang sangat cocok untuk data dengan pola musiman yang berulang. Kenapa metode ini sangat cocok? Karena pola permintaan kopi meningkat pada waktu ke waktu tertentu, misalnya saat akhir tahun ataupun bulan Ramadan, dan metode ini mampu mendeteksi serta memprediksi pola tersebut secara lebih akurat. Dan yang terakhir, jika saya menjadi manajer operasional, bagaimana saya menyusun langkah-langkah perbaikan sistem peramalan yang sederhana namun efektif? Nah, berikut langkah-langkah yang akan saya ambil. Yang pertama, yaitu kumpulkan data permintaan historis, minimal 2 hingga 3 tahun terakhir. Yang kedua, ada analisis pola permintaan, baik musiman maupun tren jangka panjang. Yang ketiga, yaitu memilih metode peramalan yang sesuai, seperti Whole Winters atau decomposition. Yang keempat, uji akurasi model peramalan menggunakan indikator seperti MAP atau MSE. Yang kelima, terapkan sistem pemantauan berkala. Hal ini dipastikan untuk memastikan hasil peramalan tetap relevan dengan kondisi pasar terbaru. Yang keenam, libatkan tim internal, termasuk tim penjualan dan distribusi, untuk mendapatkan insight tambahan. Dan juga yang terakhir, gunakan tools yang mudah diakses seperti Microsoft Excel ataupun perangkat lunak ERP yang sederhana. Dengan pendekatan ini, peramalan atau forecasting dapat dilakukan secara praktis, namun tetap memberikan hasil yang andal. Demikian pemaparan saya mengenai peramalan dalam konteks CV Kopi Nusantara. Semoga jawaban saya bisa bermanfaat dan juga memberikan gambaran bagaimana forecasting bisa menjadi alat yang penting dalam pengambilan keputusan operasional. Terima kasih.